tepatnya pemerintah berpihak terhadap korban kekerasan seksual. Menurut WHO, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Kekerasan seksual pada anak di dunia perlu perhatian yang serius dari berbagai pihak agar angka kejadian kekerasan dapat ditekan. Menurut laporan UNICEF, di 28 negara Eropa, terdapat 2,5 juta wanita muda yang melaporkan pernah mendapatkan tindakan pelecehan seksual, baik secara kontak fisik atau tidak sebelum usia 15 tahun. WHO memperkirakan pada tahun 2017 ada sekitar 1 miliar anak di bawah umur antara usia 2 sampai 17 tahun yang mengalami kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Informasi kekerasan seksual pada anak di Indonesia masih terbatas dikarenakan belum terintegrasi sistem pelaporan antar instansi terkait. Data yang dikeluarkan sesuai laporan yang diterima masing-masing instansi dan tidak semua korban melaporkan kejadian yang menimpanya. Pengaruh dalam kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dampak kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan yang besar, diantaranya cedera fisik, gangguan seksual seperti infeksi HIV dan penyakit reproduksi lainnya, gangguan psikologis, gangguan kesehatan jangka panjang. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan kawan-kawan pada tahun 2018, dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan seksual diantaranya adalah depresi, mimpi buruk, fobia, mudah curiga terhadap orang lain dalam waktu yang tidak singkat, bahkan dapat berakibat terganggunya hubungan dengan orang lain. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofian pada tahun 2018 di Panti Sosial Marbi Putra dan Panti Rehabilitasi Sosial Anak milik Kemensos yang berlokasi di Jakarta Timur, Magelang, Makassar, dan Mataram, didapatkan sebanyak 22% pelaku kekerasan seksual mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual dalam bentuk diperlihatkan gambar atau film pornografi oleh orang lain. Diminta untuk melakukan aktivitas dan berhubungan seksual 28%, selebihnya memiliki pengalaman disentuh atau diraba-raba organ vitalnya, diperlihatkan alat kelamin oleh orang lain, dan diajak untuk membuat film atau foto pornografi. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2021 terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan terhadap 13 santrinya. Heri Wirawan merupakan guru sekaligus pemilik pondok pesantren di Cibiru, Kota Bandung. Awalnya, korban dari Heri Wirawan berjumlah 12 santriwati. Hingga akhirnya, jumlah korban dari kasus ini mencapai 13 santriwati. Sebanyak 11 santriwati merupakan warga Garut. Pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2021. Kasus pemerkosaan ini mulai terungkap ketika salah satu santriwati yang sedang pulang kampung menjelang momen Idul Fitri. Saat pulang ke rumah, orang tua dari korban merasa ada sesuatu yang janggal dengan kondisi anaknya. Setelah diperiksa, korban diketahui dalam kondisi hamil. Kemudian orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jabar serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Garut. Ketika penjemputan korban, kepolisian menemukan korban yang baru 4 hari melahirkan dan 2 lainnya dalam kondisi hamil yang saat ini keduanya telah melahirkan pada Oktober 2021. Kepolisian dari Jawa Barat selesai melakukan proses pemeriksaan dan penyelidikan, kemudian berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung. Pada bulan Januari 2022, kasus pemerkosaan yang dilakukan Heri Wirawan masuk ke tahap persidangan. Hukuman yang didapat oleh pelaku kekerasan seksual. Pada 15 Februari 2022, Heri Wirawan mendapat vonis hukuman penjara seumur hidup diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Bandung atas bukti telah memperkosa 13 santriwati. Jaksa penuntut umum mengajukan banding atas vonis hukuman seumur hidup. Banding tersebut diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan memperberat hukuman Heri Wirawan menjadi hukuman mati. Selain itu, hakim juga membebankan uang ganti kerugian atau restitusi kepada 13 korban dengan total mencapai 300 juta. Hakim menjatuhkan hukuman kepada Heri Wirawan bukanlah
sebagai upaya balas dendam atas perbuatannya, tetapi untuk memberi rasa keadilan terhadap korban dan sebagai upaya untuk masyarakat dari perbuatan serupa di kemudian hari. Hakim menilai perbuatan Heri Wirawan telah terbukti bersalah. Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dikarenakan banyaknya persoalan-persoalan ataupun permasalahan tentang kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga perlu mendapat perhatian khusus dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021 atas nama tersangka Heri Wirawan dengan pelaku kejahatan seksual, hakim menyampaikan nilai perbuatannya merupakan kejahatan yang sangat serius atau the most serious crime. Hakim memutuskan bahwa pelaku mendapatkan hukuman vonis mati yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Sekian, terima kasih.